Psikers, selamat datang kembali di Psikes Ruang Amanmu. Podcast yang membahas seputar psikologi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan di episode kali ini, aku akan membahas satu pengalaman emosional yang sering banget kita alami, tapi jarang nih buat kita pahami, yaitu tentang ambivalen affect. Ketika dua perasaan yang bertolak belakang hadir secara bersamaan. Dan di episode kali ini aku nggak akan sendirian, aku akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah lulusan Psikologi Unmer dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Profesi Psikologi. Beliau ini fokus sebagai art therapy practitioner yang banyak mendampingi individu dalam memahami emosi lewat pendekatan yang kreatif dan juga reflektif. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut ini dia, Ibu Devi. Halo Ibu. Halo, gimana kabarnya? Kabar baik luar biasa. Asik, puji Tuhan. Oke, ini panggilnya Ibu atau Kakak nih? Senyamannya sih, kayaknya panggil kakak aja lebih cocok Oh ya. Oh ya Kakak ya, karena masih kakak tingkat saya juga ya. Alumni Psikologi Unmer. Oke, Kak Devi. Nah, Kak Devi ini fokusnya di art terapi ya? Oke, nah art terapi sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin bisa sharing dulu ya pengalaman Ibu sebagai art therapy practitioner itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi art therapy di sini yang saya build ya. Jadi saya punya mini brand gitu namanya Happiness Workshop yang fokus untuk bikin kelas-kelas art terapi. Nah, art terapi di sini bukan dia mendiagnosis atau memberikan terapi secara klinis, tapi menjadi wadah self expression seperti itu. Di sana itu banyak peserta dan kalau dipikir-pikir dari awal sampai sekarang itu ada lebih dari 1.500 peserta kita menumpahkan emosi-emosinya yang belum tersalurkan melalui art di sana. Nah, yang belum dipahami bahwa di art terapi itu setiap orang memiliki definisi tersendiri untuk warna, simbol dan semacamnya. Kalau yang kita kenal bahwa warna itu mewakili emosi tertentu, emang iya. Tapi kalau dalam konteks art terapi, misalkan warna merah gitu ya. Terserah orang mau mendefinisikan itu sebagai warna apa di emosi mereka. Ada yang mendefinisikan sebagai cinta, ada yang mendefinisikan sebagai marah, ada yang mendefinisikan sebagai sedih. Dan itu bebas setiap orang. Begitupun juga simbol, kelihatannya kayak coret-coret kasar, sepertinya menakutkan. Ternyata di situ orang mengungkapkan cinta, mengungkapkan kesedihan, dan itu bebas. Dari seluruh kelas di Happiness Workshop, di art terapinya itu macam-macam. Dari setiap lukisan atau art journaling itu meluapkan semua perasaan-perasaan yang unik-unik di setiap orang. Wah, apa itu Bu? Ada orang yang sedang berduka, dia menggambar kuburan ya. Dia berduka kehilangan orang tuanya, tapi di sisi lain dia juga berbahagia menemukan keluarga baru. Jadi dia setelah kehilangan ibunya, dia juga di saat yang berdekatan dia menikah dan menemukan pengganti. Akhirnya dia di lukisan itu antara bahagia tapi juga haru gitu. Iya. Berarti ini art terapinya itu juga kan untuk meluapkan emosi ya? Iya. Dan itu pastinya bukan cuma emosi marah aja ya, yang bisa diluapkan, tapi juga emosi senang atau excited mau melakukan sesuatu itu juga bisa. Jadi orang yang keliru adalah menganggap emosi yang jelek-jelek aja yang boleh dikelola dengan baik. Bahkan sebenarnya seneng, excited itu juga perlu kita kelola, kita ekspresikan dengan baik. Kalau diekspresikan dengan yang maladaptif kan juga gimana ya, itu akan merusak sesuatu yang di sekitar kita. Mungkin kalau orang terlalu excited, dia akan impulsif biasanya, membuat keputusan-keputusan yang kurang bijak gitu. Lagi jatuh cinta, iya kamu selamanya buat aku, membuat keputusan yang bodoh biasanya gitu loh. Oke, terus kemudian ada nggak sih yang di suatu komunitas ketika Ibu hadir sebagai art therapy practitioner itu, apakah ada banyak orang yang datang dengan perasaan yang campur aduk? Pasti. Jadi gini, awalnya kebanyakan dari mereka cuma mau meluapkan ketidaktahuan tentang aku tuh harus gimana. Awalnya seperti itu. Tapi setelah saya bimbing untuk berekspresi melalui art,
satu persatu terurai. Di situ dalam satu lukisan biasanya ada yang tadi merasa sedih, kecewa sekaligus. Ada yang rasa bingung, aku ini siapa? Pencarian jati diri gitu. Tapi aku senang sebagai diriku yang sekarang, tapi aku bingung kalau aku seperti ini terus, aku nggak akan berkembang. Jadi di situ wadah untuk mereka aware sama emosinya terlebih dahulu. Kayak gitu. Dan itu bermacam-macam setiap manusia. Dan perasaan yang campur aduk gitu adalah materi kita hari ini ya, yaitu tentang ambivalen affect. Nah, tapi kan yang kita tahu pastinya cuma perasaan campur aduk, perasaan seneng campur sedih. Tapi sebenarnya dari teori psikologi sendiri, pengertian dari ambivalen affect itu seperti apa? Kalau dari sisi psikologi dengan bahasa sederhana aja ya. Jadi ambivalen affect itu ketika kita memiliki perasaan yang berlawanan sekaligus terhadap sesuatu. Misal kita nih seneng lulus gitu, tapi di sisi lain kita juga kayak cemas, takut. Masa depan kayak gimana belum pasti. Terus dia lihat temennya udah sukses dengan caranya masing-masing, itu kan dia seneng tapi dia juga nggak seneng gitu. Dan itu nggak apa-apa. Apakah semua orang itu pasti merasakan ini atau pasti. Jadi manusia tuh normal mengalami yang namanya perasaan yang ambivalen itu karena apa ya, ada suatu setiap kejadian, setiap situasi itu akan menimbulkan dampak-dampak. Bahkan hal-hal yang sepertinya sederhana gitu. Jatuh cinta pasti ada efeknya, nanti takut diselingkuhin. Jadi semua tuh ada dampak-dampaknya. Nah, ambivalen effect ini sebenarnya adalah kompas. Jadi kompas bahwa sebenarnya kita ini punya punya daya evaluatif tinggi terhadap perasaan kita. Jadi bukan cuma perasaan ya, tapi apa yang terjadi sama diri kita. Kalau aku begini, muncul ada senangnya memang gitu. Tapi ini pasti begini karena kita mengevaluasi. Bayangin kita senang doang, kita tidak mengevaluasi efek-efek lain. Kita akan mudah lebih mudah mengambil langkah yang mungkin dibilang bodoh juga bukan bodoh sih. Tapi terlalu impulsif. Jadi itu perasaan ambivalen itu sangat membantu kita sebenarnya kalau kita sadar. Dia evaluatif. Dia memberikan kita gambaran untuk bergerak. Jadi aku selalu ngomong di kelas-kelas art terapiku kalau emosi itu jangan dimusuhin. Emosi adalah kompas batin kita. Dia ngasih tahu sesuatu terhadap diri kita. Apa pesannya? Di balik takut ada ketidakpastian. Gimana manusia itu ngerasa safe gitu? Ya udah cari kepastian aja. Misalkan cari kerja lebih cepat bagi yang baru lulus. Kayak gitu. Perasaan yang seperti ini tuh apakah bisa mempengaruhi cara bersikap kita atau cara kita berelasi dengan orang lain? Jelas. Jadi apapun yang terjadi dalam diri internal kita itu menentukan sikap kita seperti apa ke dunia. Ya kan? Kalau lagi sedih kelihatannya mungkin ada orang yang bisa memalsukan senyum. Tapi apakah itu akan intensitasnya terus-menerus kalau memang lagi tidak baik-baik saja? Juga enggak toh. Mungkin di depan atasan kita baik-baik saja, kita keluar tempat pekerjaan kita udah enggak enak. Dan ternyata kalau diakumulasi, nah ini yang mau bahas. Kalau kita mengakumulasi perasaan ini dan kita tidak merilis emosinya dan kita tidak tahu harus gimana, itu akan menimbulkan tadi efek-efek yang kurang sehat seperti overthinking, meledak-ledak. Terus sikap kita juga tidak kondusif terhadap orang sekitar. Nah, gimana caranya perilaku dan sikap kita itu tetap fine-fine aja atau tidak destruktif? Itu tadi kita harus punya yang namanya inner witness. Inner witness itu ibaratnya gini loh. Kita berjarak sama emosi kita. Berjarak bukan berarti meniadakan dia. Ini aku, ini emosiku. Cuma coba dibayangin di depan kita menutup mata gitu ya. Terus bayangin ini marahku, ini kecewaku, ini. Jadi kita memisahkan diri dari dia. Terus kita amati, oh ini emosi marahku karena ini.
oh ini emosi kecewaku karena ini. Kita identifikasi setiap emosi yang hadir, yang bingung itu. Oh ini aku seneng karena ini. Cari penyebabnya dulu. Cari penyebabnya, kita identifikasi. Nervous system kita itu akan lebih kendur, lebih relax. Dia akan relax. Nah, pernah dengar nggak kalau manusia itu dalam kondisi survival mode, nervous systemnya lagi tegang-tegangnya, sulit bertumbuh. Dan juga mereka akan sulit bersikap dengan kondusif. Ya itu. Makanya kita dengan inner witness, kita mengamati, mindful. Emosiku ini penyebabnya ini penyebabnya ini. Normal nggak? Normal. Semua itu normal dan itu nggak apa-apa. Setelah nervous system kita itu udah relax, kita akan lebih jernih memikirkan cara bersikap. Oh ya, kalau aku marah, terus aku bersikap seperti ini, kira-kira efeknya apa? Pentingnya berjeda. Jeda itu obat, segala obat. Nggak cuma manusia, alam juga harus dijeda untuk bertumbuh kembali. Manusia juga seperti itu. Jadi kalau di kelas art terapi aku selalu menekankan bahwa merilis emosi memang tidak selalu mudah ya. Tapi ada cara sederhana, setidaknya kita bisa berjeda di situ. Yang pertama, identifikasi dulu. Identifikasi, aku merasa apa? Aku merasa apa? Rasanya memang valid ya, rasanya. Udah, kita fokus ke rasanya. Iya, aku marah, aku kecewa. Setelah itu, identifikasi sebabnya. Identifikasi sebabnya bukan untuk menyalahkan. Oh ya, aku marah karena aku disinggung. Disinggung bagian A, bagian B dalam diriku. Boleh lo ada pertanyaan lagi ke diri. Kenapa aku tersinggung soal ini? Kadang kita marah tuh bukan karena memang itu sebenarnya tersinggung itu, karena kita pengen marah aja. Ada yang pengen diluapin aja. Nah, setelah kita sadar, kita tahu sebabnya apa. Kalau itu nggak sebenarnya cuman sesuatu yang kita pengen ngeluap, setelah diidentifikasi kita tuh nggak akan se-ekspresif itu ya, bukan se-ekspresif, semeledak itu untuk mengungkapkannya. Terus setelah semua itu terjadi, kita ngasih jeda ke diri sendiri, nerima. Nah, nerima ini bukan nerima kejadiannya, nggak apa-apa kalau belum terima, nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi yang diterima tuh emosinya, dia diakui, emosinya diakui. Ya aku marah karena ini, bla 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 bla. Aku terima emosi ini hadir. Tapi aku belum memaafkan, iya nggak apa-apa. Tapi emosinya aja. Ini adalah bentuk tubuh kita ngelindungi diri kita, ngasih sinyal tubuh kita tuh sayang sama diri kita, ngasih tahu ada yang nggak beres sama diri kita. Oke, menerima. Bedanya menerima sama membiarkan diri terlalu lama terjebak di dalam emosi tersebut itu gimana, Ibu? Beda tipis ya kelihatannya. Kalau nerima itu kita udah tahu sebabnya apa, harusnya gimana. Mungkin belum se-clear itu ya. Tapi ketika kita menerima, kita tidak berusaha merubah aspek-aspek yang di luar kendali kita. Ya, terus kita punya kemampuan untuk meregulasinya. Nah, bedanya sama yang berlarut-larut itu ruminasi. Aku ada sedikit cerita tentang ruminasi gini. Aku pernah ngajarin temanku untuk regulasi emosi dan nerima emosi. Tapi yang dilakukan dia adalah ruminasi. Meromantisasi kesedihannya dan semacamnya. Tapi gini, ini validasi gitu. Ternyata memang belum selesai. Proses nerima itu nggak sesederhana itu, cuman bisa kok diusahakan. Sering-sering aja berdialog sama diri sendiri dan jujur sama diri sendiri. Apakah aku sudah menerima? Menerima tuh yang gimana sih? Kan kadang tubuh kita tuh butuh definisi sendiri. Mungkin otak kita ngasih tahu secara definisi gitu ya. Menerima adalah tidak berusaha mengendalikan ini. Padahal kita juga tetap punya kendali untuk berpersepsi. Yang selalu aku tekankan juga kalau emosinya valid tapi belum tentu perilaku, asumsi, pikiran itu benar. Makanya ada namanya teknik reframing. Reframing merubah cara pandang sesuatu, memperluas POV. Kenapa sih dia giniin aku gitu? Coba cari POV-nya orang lain. POV-nya dia kenapa sih dia begitu? Itu akan lebih bikin kita aware bahwa nggak semua hal di dunia ini tuh
menyinggung diri kita gitu. Nggak fokus ke diri kita Iya, aja. kita bukan pusat dunia, tapi kita harus menjadikan kita karakter utama di hidup kita. Asik. Gitu. Tapi kita bukan pusat dunia mereka ya, gitu. Oke, terus untuk emosi yang campur aduk itu ya, bagaimana kita bisa tetap mengambil keputusan ketika perasaan kita tuh masih seperti itu, masih campur aduk gitu, Ibu? Itu lagi berjeda. Jeda di sini kadang aku ngajarin ke diriku sendiri dan orang-orang sekitarku, kalau memang nggak bisa ambil keputusan atau takut ambil keputusan yang nggak baik, breakdown. Kamu misalnya punya opsi nih, opsi keputusan A, B, C, D gitu. Coba di breakdown plus minusnya. Itu aku selalu lakuin ketika aku lagi nggak baik-baik aja, terus journaling untuk memahami polanya. Sebenarnya yang perlu dipecahin yang mana? Awalnya kita nggak ngerti nih yang mana, tapi ketika kita udah journaling, kita brain dump semuanya ke tulisan, kita lo bisa jadi pengamat emosi kita di tulisan itu. Itu yang selalu aku lakuin ketika tidak menemukan jawaban atas sesuatu. Aku lihat polanya seminggu biasanya. Oh, aku highlight. Oh, ini. Ternyata jawabannya tuh di luar Nurul biasanya gitu. Oh, ternyata aku cuma butuh ini gitu. Itu sih. Oke, jadi harus berjeda itu tadi ya, karena kan kalau terlalu istilahnya reaktif, ketika kita udah dapet nih, kita emosi, terus kita langsung melakukan aksi, nah itu kan juga terkadang agak tidak itu ya, nggak wise ya. Ya. Ini aku tadi tuh nemu satu riset tentang ambivalensi ini. Jadi aku bacain ya. Ini menarik banget. Boleh. Buat dijadiin insight gitu. Semakin intens ambivalensi atau mixed feeling, maka semakin membuat dirinya juga nggak yakin dengan apa yang dia rasakan. Karena terlalu mix, yang bener yang mana? Semuanya bener. Semuanya bener. Butuh di breakdown dengan berjeda. Dan cari tahu asal usul setiap perasaan itu, gitu. Terus semakin cerdas secara emosional seseorang, maka semakin mudah untuk mengidentifikasi. Jadi ya dilatih kecerdasan emosionalnya. Kayak gitu. Oke, perlu dilatih ya, karena itu nggak datang secara instan juga. Betul. Untuk meregulasi emosi. Terus yang terakhir nih, pesan buat teman-teman di rumah dan juga buat saya sendiri. Kira-kira apa yang penting yang harus kita pahami tentang emosi ini dan tentang diri kita sendiri? Seperti yang aku spill di tengah-tengah tadi, bahwa emosi apapun yang hadir di diri kita itu adalah kompas. Jangan dimusuhin meskipun rasanya nggak enak. Dia memberikan sinyal atau peta untuk kebutuhan diri kita. Dan ketika memang emosi-emosi itu hadir, jangan selalu menyimpulkan itu benar. Emosinya iya valid, tapi kita breakdown lagi dari berbagai POV. Setidaknya kita akan mengurangi masalah yang sebenarnya nggak ada masalah gitu. Oke. Ya itu. Jadi kita menerima emosinya dan kita pilah-pilah lagi, terus kita cari tahu penyebabnya itu apa, dan semua yang kita rasakan itu valid, tapi tidak terus-terusan kita validasi supaya kita juga bisa upgrade diri kita dan meregulasi emosi kita. Bentar, aku mau nambahin boleh? Oh ya boleh. Jadi gini, validasi emosi itu semacam pisau bermata dua gitu ya. Memang dia akan membuat diri kita lebih merasa baik-baik saja, tapi kalau itu terus dilakuin dan itu bikin kita nggak kemana-mana. Yang terjadi adalah ruminasi, divalidasi terus, repeat, ya akhirnya ya kamu mentalitas korban di situ terus gitu. Nggak berubah. Ya. Harus tetap tahu kapan harus bangkit secepatnya. Nah, itu yang penting teman-teman. Oke, terima kasih Ibu untuk sharing hari ini tentang ambivalen affect. Oke, buat teman-teman yang relate dengan topik ini boleh dong komen di bawah sini. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, dan juga komen. Dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Sikes Ruang Amanmu. Bye-bye.